Akhirnya terungkap, Yosef bukan pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Petunjuk baru, dari rekaman video yang dibocorkan Yanti Jubaedah, Yosef Hidayat tidak memiliki alasan kuat membunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tewas dibunuh, hingga kini polisi belum menemukan pelakunya. Yosef Hidayat alias Yosef Subang adalah suami Tuti dan ayah Amalia. Sedangkan Yanti Jubaedah adalah istri Yoris Raja Amanullah yang merupakan anak tertua Yosef dan Tuti. Perlu diketahui, sudah 2 bulan lamanya kasus Subang bergulir, masalah timbul di antara para saksi yang masih satu keluarga. 4 di antara saksi yang disoroti itu yakni, suami Tuti yakni Yosef Hidayat beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, Yoris Raja Amanullah anak tertua Tuti dan Danu, keponakan Tuti. Dari keempat saksi tersebut sempat terungkap saling curiga satu sama lain, terutama kubu Yosef dan Yoris. Tak ayal, selama kasus Subang itu diselidiki hubungan ayah dan anak itu sempat renggang. Namun, sempat diperjelas bahwa hubungan Yoris dan Yosef masih berjalan baik. Belakangan, istri Yoris membocorkan bagaimana komunikasi percakapannya dengan sang ayah, Yosef. Komunikasi inilah yang membuat sejumlah netizen menyimpulkan Yosef bukanlah pembunuh istri dan putrinya. Ica Ramanda, sedih juga sih dengar suara si YSF telepon, nangis, ngerasa di pojokan. Tapi kenapa aku ragu terus hehe. Kalau benar, sebagai pembunuh, ya sudah ditangkap dari awal. Makanya lihat berita, kata netizen lainnya. Lewat kanal YouTube Rara Cahaya Tarot dikutip Tribun Jabar, tanggal 20 Oktober tahun 2021, diunggah video Yoris memperlihatkan percakapan dengan Yosef. Momen percakapan Yoris dan Yosef itu sempat direkam oleh istri Yoris, Yanti Jubaedah. Diperlihatkan detail, video percakapan Yoris dan Yosef itu direkam pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 lalu. Dalam video rekaman tersebut, Yosef menangis hingga menjelaskan masalah yang dialami sebenarnya. Terdengar, Yosef yang baru membuka percakapan tiba-tiba menangis kepada anaknya tersebut. Sambil menangis Yosef mengatakan betapa dirinya sayang kepada Yoris. Papa TKA teh meninya anak papa betapa sayangnya ke Yoris, ucap Yosef. Sontak hal itu pun langsung ditanggapi Yoris, begitupun Yoris mengaku dirinya pun menyayangi Yosef, sang ayah. Bahkan Yoris pun menegaskan bahwa dirinya tak marah kepadanya. Belum sampai di sana, Yosef pun menjelaskan dirinya sakit hati karena keluarga Tuti yang seolah menyudutkan dan menaruh curiga padanya. Kemudian Yosef menyinggung besarnya rasa sayang pada Yoris yang telah ia besarkan penuh dengan kasih sayang. Yoris pun menerangkan soal keterangannya kepada polisi karena murni berdasarkan apa yang ia alami. Anak Tuti itu juga mempertegas dirinya tak menuduh ayahnya tersebut. Tak dipungkiri, Yoris pun mengatakan bahwa saat ini Yoseflah satu-satunya orang tua yang ia miliki, setelah ibunya Tuti tiada yang dirampas nyawanya tersebut bersama sang adik, Amalia. Kemudian Yosef pun berkeluh kesah meluapkan perasaannya bahwa selama ini dirinya tak bisa melakukan apapun. Papa teh, kaditu kadi susah, teu bisa nanaon, papa sekarang kesana kemari susah, tak bisa berbuat apa-apa, ungkap Yosef. Mendengar keluh kesah sang ayah tersebut, sementara Yoris hanya bisa menghibur agar sang ayah tak menangis. Lantas, Yosef kembali mengungkapkan merasa heran ada banyak pihak yang mengadu domba dirinya dan sang anak. Sementara itu Yoris kembali menerangkan selama ini apa yang ia sampaikan di media sesuai dengan BAP kepada polisi. Namun, Yoris tak memungkiri apa yang disampaikan di media kerap terjadi simpang siur hingga menimbulkan opini di kalangan masyarakat. Lantas, Yosef kembali menceritakan selama hidup dirinya tak pernah bertindak memukul kepada anaknya, termasuk kepada sang istri Tuti dan anaknya Amalia. Iraha papa pernah keras, nyabo ka ken pernah kan, ka mama ken pernah mesingkan ker kumaha oge ken pernah negel ker kumaha oge, matakna ngadengi kitu teh du papa teh asa dicabut nyawa. Kapan papa pernah melakukan kekerasan, kan belum pernah, ke mama belum pernah walaupun dalam keadaan apapun. Setelah mendengar kabar itu, papa merasa seperti dicabut nyawa, ungkap Yosef. Lanjut Yosef mengatakan tak memungkiri keterangan dari dirinya yang terkadang berbeda dengan Yoris membuat kontroversi. Namun, Yosef tetap berusaha menjelaskan kepada Yoris kronologi saat dirinya tiba di TKP. Dari sana, Yoris menyarankan agar Yosef memberikan keterangan jelas kepada polisi, begitupun dengan dirinya. Soal polisi mengulik masa lalu, Yoris pun menjelaskan bahwa hal tersebut bagian dari resiko. Selain percakapan tersebut, dalam video lain yang direkam istri Yoris diungkap rekaman pengakuan Yosef saat ditanya soal mengunci rumah sebelum ia pergi meninggalkan Tuti dan Amalia. Dalam percakapan tersebut, terungkap pengakuan Yosef lupa dan tak tahu menjelaskan terkait dirinya telah menyelotkan kunci rumah tersebut atau belum. Gimana menurut kalian?